Oke bro sekalian, bertemu kembali di pembicaraan teknologi tmcblog.com. Kali ini kita akan membahas 3 sistem yang baru diaplikasikan ke Honda CBR 250RR yang baru diperkenalkan oleh Astra Honda Motor secara worldwide. Oke, yang pertama adalah sistem RAM air intake. Yang kedua, nanti kita akan bahas tentang sistem downdraft air intake system. Yang ketiga adalah konstruksi dari double barrel muffler yang diaplikasikan juga ke CBR 250R. Oke, yang pertama, sobat bisa lihat ini adalah sistem RAM air, ya kan? Oke, sebelum kita ngomong itu, kita ngomong ke dunia balap dulu sekarang. Udah mulai dari musim 2016 ini, beberapa tim, atau boleh dibilang mayoritas tim yang race di kelas Asia Production 250, baik itu dari Honda, Yamaha maupun Kawasaki, sudah mengaplikasikan satu tunnel khusus untuk menyergap udara dari depan untuk dimasukkan ke dalam filter udara yang biasanya berada di bawah kolong jok gitu ya. Biasanya taruh di situ. Artinya apa? Selain mendapatkan udara secara statis, dia juga mendapatkan udara secara dinamis bergantung pada kecepatan motor. Artinya udara bisa lebih baik diperoleh atau lebih efisien diperoleh untuk pembakaran. Itu kan di dunia balap. Nah, di dunia motor produksi massal, kalau moge-moge sih udah biasa model kayak begini, RAM air system di Superbike atau di Super Sport. Namun di kelas 250cc ini sepertinya Honda baru mau memulai nih satu sistem khusus ya, satu sistem khusus yaitu RAM air system ini. Sobat bisa lihat ada tunnel khusus yang menghubungkan antara airbox ya, airbox filter yang berada di bagian bawah dari tangki bahan bakar, ya kan, dari bawah tangki bahan bakar ada tunnelnya khusus ke depan. Namun tidak se ekstrim desain tunnel di motor-motor balap. Kalau di motor balap lurus langsung ya sob ya. Tapi kalau di model CBR 250RR ini masih melengkung-melengkung. Tapi sepertinya ada tujuannya nih. Kalau bisa lihat ya, sobat bisa lihat ya, dia melengkung ke arah bawah dengan ada detail seperti bottleneck di tengah. Artinya apa? Sepertinya sih, ini analisa saya, bahwa Honda mendesain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalkan pada saat riding di kondisi hujan. Seperti kita ketahui, kalau misalkan hujan, kalau misalkan tunnelnya lurus, itu air bisa langsung masuk, kesedot ke dalam filter udara. Kita tahu sendiri, air adalah musuh bagi sistem pembakaran sepeda motor. Nah, dengan didesain tunnelnya melengkung ke bawah seperti leher angsa, plus ditambah sebuah lengkungan kecil seperti bottleneck, sepertinya sih analisa saya adalah ini untuk mencegah air dan debu-debu ukuran kecil ya, atau misalkan kerikil-kerikil kecil untuk bisa masuk ke dalam filter udara. Oke, cukup smart juga ya. Yang kedua kita bahas yaitu adalah sistem downdraft air intake system. Oke, sebenarnya ini juga bukan sistem yang baru di big bike atau di paling dekat di produk sejenis yaitu Yamaha R25. Sebenarnya sistem downdraft air intake system ini juga sudah diaplikasikan. Oke, sistem downdraft air intake system akan menyuplai udara dari box filter langsung ke arah throttle body untuk disalurkan ke ruang bakar secara vertikal turun ke bawah. Nah, gunanya apa sih sebenarnya downdraft air intake system? Kalau kita lihat desainnya kan vertikal, di mana udara langsung dari atas menuju ke bawah, nggak usah belok-belok gitulah artinya. Artinya lebih plong ya masuk ke dalam sistem ruang bakar. Kalau di kecepatan tinggi atau RPM tinggi, sedotannya kenceng itu udah biasa. Tapi kalau pada saat RPM-nya rendah, biasanya kan sedotannya pelan. Tetapi
ada bantuan dari sistem gravitasi, sob. Jadi sistem gravitasi ini akan membantu udara biar lebih plong juga masuk ke dalam ruang bakar, bahkan di RPM rendah. Teorinya kayak gitu ya, untuk downdraft air intake system. Kenapa? Karena walaupun bagaimanapun juga udara itu punya massa, yang artinya jika dia punya massa, ada gravitasi, maka ada bobot, maka dia akan ketarik oleh sistem gravitasi ke bawah. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sistem muffler. Menarik sekali. Kenapa? Karena sistem mufflernya dibuat double barrel, artinya 2 end muffler di ujung. Sistemnya kayak gimana sih? Kebetulan saya memperoleh satu gambar belahan sih waktu presentasi kemarin. Jadi sistem pada umumnya, sistem muffler dari Honda CBR 250RR adalah sistem 2-1-2 kalau menurut saya. Artinya apa? Dari 2 keluaran output dari manifold akan bergabung menjadi 1 ya, masuk ke katalisator biasanya untuk bisa membuat emisinya jadi lolos. Lalu setelah masuk katalisator, dia kembali terpecah lagi menjadi 2. Sobat bisa lihat di sini. Kalau digambar, satu mengarah ke atas, satu mengarah ke bawah, di mana masing-masing pecahan itu akan masuk ke 3 ruangan atau 3 chamber. Nah, chamber-chamber inilah yang bertugas untuk sebagai silencer, sehingga suaranya bisa lolos emisi suara yang pastinya. Oke, sekian dulu pembahasan teknologi CBR 250RR dari tmcblog.com. Salam.